Pabuaran merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Subang, Jawa Barat. Kali ini Agriviari akan membahas potensi lokal di wilayah Pabuaran, yaitu potensi beras dan sistem pertanian organik, tepatnya di Desa Pringkasap. Nah, kali ini kita akan bahas secara umum, apa sih pertanian organik itu? Sistem pertanian organik adalah sistem budidaya yang semua sarana produksinya itu menggunakan bahan-bahan organik. Jadi dari mulai pupuk, kemudian pestisida, itu semua berbahan dasar herbal atau organik alami. Jadi dari awal budidaya, kemudian sampai ke panen, sampai ke pemasaran, pengemasan, itu semua tidak ada asupan dari bahan-bahan kimia. Jadi keunggulan dari sistem pertanian organik adalah yang pertama dari segi lingkungan. Lingkungan tidak tercemar, sehingga populasi dari musuh alami itu jadi seimbang. Sehingga pengendalian hama itu bisa dengan mudah untuk dikendalikan. Terus kemudian dari segi kesehatan, orang yang mengkonsumsi beras organik atau mengkonsumsi bahan-bahan organik, hasil dari pertanian organik, itu memiliki kesehatan yang lebih tinggi karena tidak mengandung bahan-bahan kimia, sehingga orang yang bermasalah dengan kesehatan itu lebih dianjurkan untuk mengkonsumsi beras organik. Kesulitan yang dihadapi oleh petani-petani organik yaitu rata-rata dari merubah pola budidaya. Biasanya petani itu instan, ketika ada serangan hama mereka menyemprot pestisida dengan kimia, tinggal beli di kios. Terus kemudian begitu pun dengan pupuk ya, jadi mereka lebih instan, lebih mudah didapat. Tapi untuk pertanian organik mereka harus membeli sendiri, kemudian membuat sendiri bahan-bahannya, kemudian memprosesnya sendiri sampai mengaplikasikannya sendiri, sehingga itu yang menjadi tantangan. Jadi yang biasanya instan langsung pakai, sekarang harus beli bahannya, harus proses, harus difermentasi dulu sampai itu bisa dipakai di lapangan. Terus kemudian populasi musuh alami itu yang jadi kesulitan. Jadi rata-rata untuk pertanian organik di tahap awal populasi hama itu lebih tinggi dibandingkan dengan musuh alami. Jadi bagaimana cara kita meningkatkan populasi musuh alami, yaitu salah satunya dengan tidak menggunakan pestisida dan dengan menanam tanaman lain atau tanaman refugia. Kondisi pertanian di Pringkasap memiliki luas areal 627 hektar, terdiri dari areal sawah dengan irigasi teknis dan dengan tada hujan. Nah, dari 627 hektar tersebut terbagi menjadi pertanian konvensional dan pertanian organik. Nah, dari potensi tersebut sebenarnya ini merupakan potensi yang luar biasa ya, merupakan potensi yang besar, di mana dengan luas areal 627 hektar ini bisa mencukupi kebutuhan para masyarakat yang membutuhkan, baik itu organik maupun yang konvensional. Kemudian masalah pertanian di Pringkasap adalah, pertama adalah ketersediaan sarana produksi, terutama pupuk organik, di mana yang menjadi penyebab utama adalah kekurangan hewan ternak. Seperti yang di belakang kita lihat, di sini adalah salah satu contoh peternakan sapi yang kita proses pupuk kandangnya, kotorannya untuk menjadikan pupuk organik padat. Kemudian untuk pupuk organik cairnya sendiri itu juga menjadi salah satu kesulitan tersendiri untuk kita. Komoditas potensial yang ada di Pringkasap adalah rata-rata semua itu menanam padi. Jadi komoditas utamanya adalah tanaman padi. Tinggal bagaimana caranya kita berinovasi dengan padi tersebut. Apakah kita mau menanam padi dengan varietas khusus ataupun menanam padi dengan varietas tertentu ya, varietas umum, misalkan Ciherang, varietas kedua, ada ketan ataupun organik.
Untuk lama produksi sebenarnya itu sama saja dengan budidaya padi konvensional, berkisar antara sekitar 100 sampai 115 hari setelah semai. Jadi itu tidak ada bedanya. Yang membedakan adalah cara budidayanya dan asupan sarana produksinya. Kemudian bagaimana upaya pengendalian hama? Cara kita untuk mengendalikan hama itu dengan menggunakan pestisida nabati, musuh alami, dan agen hayati. Nah, untuk pestisida nabati kita menggunakan bahan-bahan yang ada di sekitar, misalkan Gratawali, daun paya, bawang putih, bawang merah, itu bisa digunakan. Untuk agen hayati kita biasa menggunakan Paenibacillus, Biotheria bassiana, maupun bakteri-bakteri agen hayati lainnya. Kemudian untuk musuh alami biasanya kita dengan melestarikan lingkungan. Salah satunya adalah dengan tidak menggunakan pestisida kimia dan menanam tanaman refugia. Apa yang kita gunakan untuk mencegah kegagalan panen? Salah satunya adalah pengamatan, di mana rata-rata petani biasanya setiap minggu ataupun setiap 10 hari sekali itu melakukan penyemprotan. Nah, sebelum penyemprotan mereka juga terbiasa dengan mengamati. Jadi mereka mengamati tanamannya tumbuhnya seperti apa, bagus atau tidak, normal atau tidak. Nah, dengan pengamatan tersebut ini bisa menekan potensi kegagalan dari proses budidaya kita. Jadi dengan cara tersebut itu bisa menekan resiko kegagalan panen. Nah, begitulah serba-serbi dari komoditas dan sistem pertanian organik di kawasan Pabuaran. Semoga bisa menambah wawasan penonton setia Agriviari.